Yo, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi video kali ini kita balik lagi di sesi Batok alias bahas tokusatsu ya. Jadi untuk sesi Batok ini memang liburnya sudah cukup lama ya, sudah sekitar hampir 1 bulan sejak saya kemarin terakhir istirahat gitu ya. Kemudian kemarin tuh kita sempat bikin lagi untuk sesi Batok ini, dimana kita membahas ya soal hipnosis beserta info dari para cast yang hadir di serial ini ya, Ultra Galaxy 5 The Absolute Conspiracy. Nah, untuk video kali ini kita secara khusus akan membahas guys ya sedikit bocoran atau hipnosis untuk episode mendatang untuk serial Ultraman Z, beserta ada informasi terbaru juga untuk yang UGF TAC-nya ya. Nah, untuk Ultraman Z kan ini sudah memasuki episode akhir gitulah ya, tinggal sisa 4 episode lagi. Minggu ini kan episode 22, jadi sisa 4 episode lagi. Episode 26 itu bisa dibilang adalah episode untuk recap dari semua episode. Jadi kayak serial Ultraman Taiga kemarin kan total juga 26. Nah, untuk Ultraman Z juga totalnya 26 ya. Oke. Jadi di sini sebelum kita mulai masuk ke pembahasan episode terbaru untuk Ultraman Z, mungkin kita di sini akan membahas sedikit soal episode 21 kemarin ya, dimana ada satu poin itu kita sempat melihat ya, kalau di seriesnya ini, kalau kalian lihat di layar ini juga ya, itu si direktur Kuriyama itu tiba-tiba berubah secara 180 derajat, dimana dia ketika ngomong sama Kapten Hebikura pun dia jadi lebih berani ya. Kalau kalian lihat dari awal serial Ultraman Z sampai episode 20 lah ya, itu kalau dia ngomong sama si Kapten Hebikura kan dia itu kayak ada sedikit rasa takutnya ya. Cuma sekarang guys ya, ini benar-benar berubah drastis, dimana dia tuh jadi ngomong ke Kapten Hebikura itu nggak ada perasaan takut atau kayak gimana lagi ya. Jadi dia itu kayak lebih berwibawa gitu ya. Ada sedikit teori di mana mengatakan ketika si Kapten Kuriyama itu keluar guys ya, Direktur Kuriyama ini keluar dari tempat setelah dia ngomong sama Kapten Hebikura sama yang tim lainnya juga, dia itu kan ketemu ya sama kapten dari yang pasukan JAFJ itu yang namanya Asano, yang kebetulan memang dirasuki sama si Alien Cerebro. Jadi di sini ada kemungkinan si Direktur Kuriyama ini sudah dirasuki atau dikendalikan sama si Alien Cerebro gitu guys ya. Kemudian di episode 21 kemarin juga ini muncul satu orang lagi yang menurut saya cukup nyebelin ya, itu namanya si Mayuki yang cewek ini guys ya. Nah, untuk sedikit info juga, cewek ini nantinya yang akan membuat ya Ultroid Zero ya. Jadi dia yang bikin itu robotnya. Nah, untuk Ultroid Zero ini nantinya bukan buatan dari Storage lagi, karena seperti yang kita tahu lah pasukan Storage kan dibubarkan ya di akhir episode 21 kemarin. Jadi kemarin kan saya sempat juga bikin post di bagian komunitas ya, kalau saya bilang itu si Ultroid Zero ini akan menjadi robot keempat dari pasukan Storage, tapi ternyata salah ini guys ya. Jadi ini nanti dibikin sama pasukan yang GAFC-nya ya. Ini dibikin sama cewek nyebelin ini guys ya. Terus ya untuk yang cewek ini, kalau kalian pernah nonton serial movie-nya Ultraman Dyna sama 3, ini mirip sama kejadiannya si Dr. Kisaragi ya, dimana dia ini pengen membuat semacam senjata yang bisa mengimbangi kekuatan Ultraman ya. Karena kalau kalian lihat di episode 21, akhirnya dia itu kan sempet ngomong ya, bagaimana jika kita memiliki kekuatan dari Ultraman itu. Ini sebenarnya guys ya, apa kesalahan dari umat manusia, pasti pengen bikin sesuatu yang melebihi sesuatu dan akhirnya malah jadi bencana gitu guys ya. Emang nggak pernah belajar dari kesalahan gitu ya. Jadi ya nanti kalau nanti akan kita bahas lebih lanjut ya soal ini guys ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sedikit sinopsis untuk episode kedepannya ya. Jadi masih sisa 3 episode lagi ditambah 1 episode yang ini ya recapnya. Kemudian untuk episode 22 nanti si ini juga balik ya, apa tuh namanya, si Ellen Barossa balik. Kemudian si Haruki kayaknya bakal balik lagi ya, itu buat make si Scavenger ya. Akhirnya Scavenger balik lagi beraksi guys ya. Oke. Nah, yang pertama guys ya, kita bahas mungkin untuk episode 23 ya. Di sini itu pakai hipnosis Jepang, jadi kayaknya saya nggak akan terjemahkan lah ya. Kemarin itu ada terjemahan, cuma kali ini nggak ada terjemahannya. Jadi ya kita lihat dari gambar aja, kemudian kita coba bahas bersama gitu ya. Untuk episode 23 itu tayang pada tanggal 5 Desember ya 2020. Kemudian monster yang balik lagi di sini ada King Ghostra sama si Takong ya. Takong ini akhirnya ya dipakai lagi lah ya. Ini bagus juga sih sebenarnya. Kemudian lanjut di episode ke-24, ini kemungkinan si Haruki ini sudah melawan ini ya si
Ultroid Zero atau si Destrudos yang merupakan wujud akhir dari Alien Cerebro. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di scan yang agak belakangan guys ya. Di sini kalau kita lihat si Haruki sepertinya terlukanya cukup parah ya, dan pakaian yang dipakai pun ini beda ya dari storage yang biasa. Storage yang biasa kan bajunya itu warna coklat gitu ya, di sini jadi warna putih, atau mereka mungkin anggota storage yang kemarin keluar itu membentuk tim baru gitu guys ya. Tapi di sini mereka pakai lambangnya si Scavenger ya kalau kalian lihat ya. Kemudian episode 25 ini adalah episode terakhir nantinya ya, pertarungan terakhir lah dari si Ultraman Z melawan ini ya si Destrudos ya, musuh terakhir dari serial kali ini. Untuk episode 26 akan tayang pada tanggal 26 Desember ya, abis Natal masih tayang ya. Ini untuk tanggal-tanggal nanti teman-teman bisa catat ya, terus kalian pasangin di pengingat HP kalian. Tapi nggak perlu lah ya, karena kalau kalian langganan di channelnya Mbah Subur itu kan setiap hari Jumat juga pasti ada ininya ya. Oke, lanjut guys ya. Kemudian di foto ini terlihat kalau si Kapten Hebikura ini sepertinya akan kembali berubah ya, menggunakan medal yang Five King. Nah, kalau kalian sempat lihat itu di preview untuk episode 22 ya, itu sempat muncul sedikit ya, itu si Tri-King ya. Cuma kita nggak tahu apakah itu Kapten Hebikura yang berubah atau bukan gitu ya. Tapi berharap sih si Kapten Hebikura bakal berubah lagi. Dan mungkin ini kita bahas sedikit juga lah ya, soalnya tadi saya sempat lupa juga ya. Itu untuk episode 22 nanti diperlihatkan kan kalau Kapten Hebikura itu jadi pengantar pizza, kemudian si Yuka kalau nggak salah jadi ini ya, bagi selebaran itu lah ya, buat promoin pasukan storage atau pasukan buatan mereka ya. Soalnya lambangnya beda sih, itu ada si Scavenger-nya ya, atau kerja di museum mungkin ya. Kemudian untuk si Bakosan kayaknya dia benar-benar berhenti guys ya dari ini kepala mekanik, karena dia nggak terima banget nggak sesuai dengan jalan inilah ya, jalan hidupnya dia gitu kan. Apalagi mereka bikin senjata D4 itu daya hancurnya udah kelewatan guys ya. Kalau misalnya di episode 21 kemarin si Ultraman Z nggak nembakin yang Z Sium Kosennya ke situ, mungkin itu si Yoko udah nggak ketolong gitu ya. Jadi kemudian untuk si Haruki itu digambarkan kalau dia tuh pergi kencan ya sama si Yoko ya. Yoko sih masih tetap guys ya, masih tetap kerja di pasukan tempur itu. Nanti si Yoko itu yang terpilih jadi ini ya, pilot dari si Ultroid Zero. Cuma nanti Cuma nanti si Ultroid Zero-nya juga ya beralih sama musuh, kalian bisa tebak sendiri guys ya. Oke, kemudian di sini kalau kalian lihat guys ya, scan yang di sini memperlihatkan si Ultroid Zero ini melawan si Haruki guys ya. Jadi ini udah lepas kendali ya. Oke, nah inilah guys ya. Kemudian scan di sini memperlihatkan wujud baru ya, atau wujud akhir dari si Alien Cerebro yang telah berubah menjadi sempurna, namanya Destrudos guys ya, dimana si Alien Cerebro ini menghisap ya, atau menjadikan si Ultroid Zero ini sebagai wadahnya untuk berubah menjadi sempurna ya. Jadi kalau kalian lihat dengan teliti di sini itu ada wajahnya Ultroid Zero. Kemudian guys ya, di sini kalau kalian lihat bagian sini itu si Ultroid Zero itu menyerap semua medal-medal kaiju ya. Bahkan medalnya si Ultraman Belia itu juga diserap guys ya. Kemudian nah itu bergabung sama si ini, seperti namanya si Alien Cerebro, jadilah si Destrudos ini ya. Nah untuk yang Destrudos ini guys ya, dari segi bentuk kalau kalian lihat dari sayapnya ini lumayan mirip sama sayap yang si Berdon ya. Mungkin ada ini juga bagian Berdon. Kemudian di bagian punggungnya ini guys ya, itu ada bagian tubuh dari si Red King guys ya. Red Kingnya disedot ke dalamnya. Jadi ya untuk si Destrudos ini adalah last boss yang hasil fusion, kayak kejadiannya inilah ya si Esmail di serial Ultraman Nexus. Kemudian sebenarnya kejadian robot yang diserap sama musuh ini atau dikendalikan sama musuh ini pernah juga kejadian di serial Ultraman ini ya, Ultraman X ya. Kayak si Griza itu kan juga dibikin sama ini kan manusia kan, akhirnya malah jadi ngancurin manusia itu sendiri gitu loh. Makanya kayak saya bilang gitu guys ya, manusia itu paling suka nyiptain sesuatu yang pada akhirnya itu menghancurkan diri sendiri begitu loh. Nggak pernah belajar dari namanya kesalahan gitu ya. Nah kita lanjut ke scan selanjutnya ya. Ini adalah scan yang lebih jelas dari bagian tubuh milik si Destrudos ya. Kalau di sini kalian sudah saya jelaskan tadi, ada wajah dari si Ultroid Zero-nya. Ultroid Zero di sini ya pastinya
jadi wadah tubuhnya ya. Ditambah dengan apa tuh nama senjata D4 ini, si Destrudo sudah pasti jadi last boss yang cukup OP gitu lah ya. Kalian tahu sendiri lah, senjata D4 di episode 21 kemarin aja daya hancurnya itu udah parah banget gitu, apalagi dipakai sama musuh. Ini ya sama aja kayak kejadian yang ini ya, Death Phaser di movie Ultraman ini ya, Ultraman Dyna sama Ultraman 3 ya. Death Phaser itu kan senjata meriam yang di dadanya itu juga kuat banget gitu kan, tapi akhirnya bisa juga dikalahin sama Dyna ya. Walaupun itu bukan jadi last boss, tapi ya kejadian ini hampir sama lah ya, sama kayak kejadian itu, sama-sama gitu loh, ciptaan manusia yang dimanfaatkan sama alien ya. Yang satu dimanfaatkan sama alien Monera, yang satu dimanfaatkan sama si alien Cerebro ya guys ya. Oke, kita lanjut. Kemudian di salah satu scene ini guys ya, itu kita bisa melihat kalau si Haruki ini sedang melindungi telur dari si Red King ya. Ini mungkin sebelum si apa tuh nama si Destrodos ini menyerap Red King yang satunya ya. Karena kalau kita lihat di sini, Destrodos yang di gambar kecil ini ya, bentar guys ya, saya coba besarkan. Nah, itu kalau kalian lihat ya, itu belum ada Red King di belakang tubuhnya guys ya. Ada kemungkinan ini adalah Red King kedua yang kemarin itu tidak dibunuh sama Haruki, dan ketika dia melindungi telurnya itu akhirnya dia itu malah diserap sama si Destrodos ini ya. Jadi nasibnya kasihan banget sih. Semoga sih telurnya juga nggak ikutan sampai disedot lah ya, karena Haruki udah berusaha dengan sangat keras untuk melindungi telurnya. Kalau sampai di itu kayaknya bakal ini lagi sih, jadi sesuatu yang sedih gitu ya. Dan di sini kalau kalian lihat si Haruki itu ngelawannya pakai beta smash ya. Kita belum tahu apakah nanti si Haruki masih bisa mengakses form yang ini Delta Rise Claw ya, karena kan medalnya Ultraman Belial itu juga diserap gitu ya, atau mungkin si Alien Cerebro berhasil bikin satu medal lagi, kan kita nggak tahu ya, tapi kayaknya sih nggak mungkin lah. Untuk medal Belial kayaknya cuma ada satu di dunia gitu guys ya. Oke, lanjut guys ya. Untuk yang bagian agak akhir ini kita ada sedikit informasi tambahan ya untuk serial ini, mini series Ultra Galaxy Fight yang di episode konspirasi ya. Di sini kita melihat ada pertarungan antara Belial Early Style, kemudian ada Father of Ultra atau Ultraman Ken versi muda melawan si Emperor Seijin ya. Jadi kalau yang pas bagian ini wajib ditunggu sih ya. Bakal menarik banget lah untuk ditonton ya. Apalagi ini menceritakan perang yang terjadi 30.000 tahun yang lalu ya. 30.000 tahun apa 10.000? Saya lupa juga ini. Yang Great Ultra War ya. Sebelum si Belialnya jadi jahat ya. Kemudian di sini juga sepertinya Taro ini mengalami sedikit konfrontasi dengan si Toregia ya, atau ini mungkin kejadian sebelum Toregia jadi jahat lah ya. Dan yang menurut saya menarik untuk dibahas di sini adalah bagian ini guys ya, dimana kita ngelihat si Ultraman Toregia ya Aristyle ini bertemu dengan Ultraman Hikari yang pakai Hunter Knight Tsurugi atau ini Armor Art ya. Dan apakah ini sebelum si Tsurugi menuju ke bumi dia sempat ketemu sama Toregia atau gimana, kita belum tahu ya, tapi ini wajib ditunggu, ini menarik banget ya. Kemudian guys ya, di sini juga dikatakan kalau Andromelos ini bergabung dengan ini ya, pasukan pelindung galaksi punyanya si apa tuh Ultraman Reboot ya, Galaxy Rescue Force. Jadi nanti kita bakal bikin satu video terpisah ya buat bahas sedikit soal si Galaxy Rescue Force ini, karena ini semacam tim yang cukup menarik untuk dibahas ya di universe Ultraman yang sekarang. Nggak kayak ya banyak gitu ya apa tim-timnya gitu. Oke sih guys ya dari saya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang atau nanti teman-teman pengen mendebutkan, nanti bisa tulisin di bagian komentar ya. Saya mohon maaf juga kalau misalnya di video pembahasan kali ini ada kekurangan ya, karena saya juga masih dalam tahap belajar ya. Kemudian guys ya, kalau kalian suka dengan video pembahasan Bahtok ya, jangan lupa lah tinggal like dan sekaligus kasih kritik dan saran ya, biar saya bisa perbaiki supaya konten ini bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Oke, pokoknya thank you banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Kita ketemu lagi di next video. Akhir kata, salam Tokusatsu Indonesia. Adieu.